Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan Yesus. Baiklah, memulai sepanjang aktivitas kita di hari ini, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Henry Yanuar Leopold Londong, Ketua Majelis Jemaat GPIB Anugerah Tarakan. Sahabat GPIB, mari kita merendah, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, bersyukur di pagi ini, di hari yang baru Engkau anugerahkan bagi kami, ketika kami kembali akan berjuang dengan setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan. Dan biarlah di saat ini pun ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus memampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan, untuk kami juga boleh melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di pagi hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat 18 hingga ayat 29. Demikian firman Tuhan berkata, "Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, 'Bapa,' sahut ayahnya, 'Ya anakku, siapakah engkau?' Kata Yakub kepada ayahnya, 'Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku.' Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, 'Lekas juga engkau mendapatnya, anakku.' Jawabnya, 'Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku.' Lalu kata Ishak kepada Yakub, 'Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?' Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, 'Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau.' Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, 'Benarkah engkau ini anakku Esau?' Jawabnya, 'Ya.' Lalu berkatalah Ishak, 'Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau.' Jadi didekatkannyalah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, 'Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku.' Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya, 'Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Demikian pembacaan Alkitab. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memahami kehidupan kita hari lepas hari,
tentu ada begitu banyak berkat yang sudah Tuhan anugerahkan, yang kita kecap dan nikmati sampai saat ini. Ada begitu banyak berkat, dalam artian berkat itu tidak hanya kita pahami juga dalam hal-hal yang positif, tetapi dalam hal-hal yang tidak baik pun, selagi itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, maka mari kita tetap mensyukuri segala hal yang Tuhan Yesus anugerahkan untuk kita nikmati. Baik kekuatan, baik kesehatan, baik nafas hidup, baik jabatan, ataupun kesusahan, rintangan, dan tantangan yang kita jumpai. Mari kita tetap berseru di dalam anugerah pimpinannya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat bacaan kita di pagi hari ini, berkat kesulungan itu yang pertama, dia berisi tentang berkat untuk kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan yang kedua adalah berkat wibawa dan kuasa sebagai yang sulung yang akan memimpin. Mari kita perhatikan isi berkat kesulungan ketika berkat itu pun diberikan oleh Ishak kepada Yakub. Sekalipun apa yang boleh kita saksikan bersama mungkin terkesan bahwa Yakub telah menipu Ishak ayahnya, sehingga Ishak memberikan berkat kesulungan itu terhadap Yakub. Padahal harusnya itu diberikan kepada Esau. Namun ibu bapak, saudara-saudari sahabat GPIB, pernahkah terlintas dalam pikiran kita bagaimana jika yang menerima berkat kesulungan ini adalah seorang Esau yang memiliki perilaku yang sangat egois, perilaku yang temperamental, yang tidak terlalu memperhatikan yang ada di sekelilingnya, serta sebagai pribadi yang dikatakan sedikit ceroboh dan mudah untuk meremehkan apa yang ada, apa yang telah diberikan kepadanya. Sahabat GPIB, berkat kesulungan adalah berkat yang penting dalam hidup orang yang menerimanya dan orang-orang yang bersamanya. Berkat kesulungan juga menegaskan bahwa bagaimana menjalani hidup di dalam ketaatan yang sungguh kepada Allah adalah satu bentuk kesetiaan yang kita tunjukkan bagi Dia sebagai Allah yang memiliki sumber atas segala kehidupan kita. Berkat kesulungan di sini juga mau memaparkan bahwa bagaimana kehidupan setiap umat Tuhan dapat menjalani hidup hari lepas hari dengan senantiasa bergantung di dalam kuasa dan pemeliharaan Tuhan Yesus sendiri. Nah, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita dengan saat ini? Apakah berkat-berkat yang sudah kita terima dari Tuhan sudah kita syukuri, sudah kita hadirkan dalam kehidupan sesama kita? Baiklah kita memaknai setiap berkat itu sebagai satu bentuk bonus atau sebagai satu bentuk pemberian yang sangat berharga yang Tuhan Yesus anugerahkan. Bahkan memasuki hari yang baru saat ini, mari kita tetap berjuang sebagai anak-anak Tuhan. Berjuang melakukan apa yang baik, berjuang melakukan apa yang benar, berjuang untuk terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Jadilah pribadi yang senantiasa dipakai oleh Allah. Jadilah pribadi yang terus bergantung hanya di dalam kuasa kasih setia-Nya, dan jadilah pribadi yang terus mengandalkan anugerah Allah yang senantiasa memberkati dan memampukan kita dalam langkah juang. Bahkan ketika memasuki bulan 14 GPIB saat ini, mari kita terus menjadi berkat dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, sehingga hanya nama Tuhan yang kita permuliakan, baik di tengah tugas panggilan ataupun pengutusan yang Ia percayakan. Demikian renungan kita di pagi hari ini, sahabat GPIB. Mari kita terus bersaksi, mari kita terus melayani, dan kita setia
dalam setiap persekutuan untuk terus menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah kehidupan alam semesta ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini, belajar tentang berkat kesulungan yang dianugerahkan oleh Ishak kepada Yakub. Kami boleh melihat bahwa sungguh baik Engkau nyata memberkati kehidupan umat-Mu dalam segala kelemahan. Bahkan Engkau juga boleh memberkati setiap kami dengan segala langkah juang aktivitas sepanjang hari ini. Biarlah kami tetap bertekun, biarlah kami tetap setia dan taat, dan biarlah kami terus memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini. Bapa Surgawi, pimpin kami dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah. Engkau Bapa yang menjaga dan menguatkan. Inilah kami Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah renungan Morning Call di pagi hari ini. Salam sehat untuk kita sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.